Oke guys, selamat datang Coach Ivan Besau. Kasih tepuk tangan dong. DP vibes luar biasa ini, jiwa muda ini. DP umur masih muda. Masih muda. Masih muda. Tadi kita tebak pas chill-chill terang bercerita 30-an, Kang. Bersalah kok, Teh? 20-an. 20-an. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oh, junior berarti. Bagus itu, Coach. Iya. Nah, terus bintang tamu ini sangat luar biasa, spesial karena bukan karena pakai telur ya, enggak. Karena kan nasi goreng spesial pakai telur. Nah, ini nyanda. Ini spesial karena pengalamannya ini guys. Mungkin coach juga tadi saya bilang, aduh, siapa kita gitu kan. Mungkin ada orang selebih. Nah, orang menilai dari segi bagaimana seseorang itu berproses. Cukup dari situ sih sebenarnya. Karena sukses menurut orang-orang pasti beda-beda. Iya, betul. Gitu kan. Nah, menurut orang bahwa sukses itu bagaimana cara orang melalui proses. Mungkin cuma sampai di situ karena kan susah nih proses ini. Iya, betul. Apalagi zaman sekarang serba instan. Jadi anak-anak di luar sana, teman-teman sekalian yang masih muda patut mencontoh orang senior-senior ya yang so bergelut di bidang yang serupa atau sama. Asik deh. Karena orang Coach Ivan ini bergerak di bidang paduan suara, pemerhati musik dan juga olahraga. Basket guys, aduh, manis tahu tuh kalau basketnya ada yang murah. Jadi ini olahraga mahal dari segi DP pride sampai DP perlengkapan. Oke, kita masuk dulu karena pengenalan awal. Paling nggak perlu teman-teman kalau di bidang paduan suara itu kan basket pasti orang tahu. Nah, tapi untuk teman-teman yang lebih luas, mungkin teman-teman yang kreator, teman-teman muda, pasti ada juga yang baru lihat mungkin begitu kan. Jadi perlu ada sedikit introduce di awal. Nah, makanya kita ingin sharing bagaimana di awal ini kita kasih tahu soal paduan suara dan basket. Itu mungkin dua topik yang hangat untuk kita perbincangkan malam hari ini di bawah ombong-ombong. Mar mau klarifikasi jangan taruh kira coach, soalnya tapi rumah masih apa Pak? Ada rehab-rehab sedikit. Ada rehab-rehab sedikit. Jadi masih betalim burang. Ini tapi air masih apa no? Masih kabur. Masih kabur. Nah, kan tuh. Guys, bagus ini ada di Hotel Sintesa Peninsula gitu ya. Luar biasa. Nah, coach, ini pertanyaan pertama. Asik deh, kapan lagi tuh orang tuh ngulik trofi coach ini tuh. Nah, ini coach, segmen 1 biasanya orang bahas seputar karir. Gitu ya, seputar karir, prestasi gitu dan juga tentunya pekerjaan jika diperlukan untuk dibahas gitu ya. Yang penting ininya orang sharing ke teman-teman di luar sana untuk memotivasi. Itu sih kunci dari podcast ini. Jadi orang mulai tapi ada yang kurang. Apa ya? Orang belum mulai kalau belum ada jargon. Coach tahu atunya ada itu jargon. Tahu dong. Tahu lah, coba dulu ya. Coba ya, hitung 3 2 1. Apa gimana? Oh iya. Sip. Pokoknya dari dulu ulang. 3, 2, 1. Check it out guys. Selamat datang coach, luar biasa. Aduh, beda di tangan. Berat berapa itu coach? Ya, pisang goreng harga 10.000 lah. Pisang goreng 10.000 berarti ini guys 3.000 guys. Beda no. Oke. Nah coach, ini mau minta sharing sebenarnya lebih ke santai-santai Jo, begitu. Bagaimana coach itu memulai karir, terutama ini kita mulai dari mana lebih dulu ini, basket atau paduan suara? Ya, kebetulan keluarga kita itu dari orang tua, dari papa, dari opa itu suka olahraga. Cuman memang waktu pertama kita itu diarahkan, jadi kalau mau bilang tahu banyak olahraga ya karena orang tua memang suka coba gitu kan. Cari mungkin mana yang paling terbaik buat anaknya. Jadi dari kecil kita mulai olahraga pertama, olahraga pertama kita geluti itu secara latihan rutin ya. Intens. Bulu tangkis. Pertama. Jadi kita masuk klub. Itu SD kalau nggak salah. SD? Iya, Kelas. SMP. SD. Sekitaran kelas 5, kelas 6 SD, so masuk klub. Sampai SMP. Nah, SMP mulai berubah karena SMP ada
ada ekstrakurikuler basket dan basket ini kok banyak penggemar ya. Banyak Cewek-cewek, banyak cewek-cewek gitu ya. Jadi tiap kali orang latihan terus latihan itu maksudnya banyak kemudahan lah diberikan kan. Jadi orang bilang latihan boleh latihan, kok nyenak belajar. Weh, mau dong. Oh, di karena DP sekolah. amnesti begitu kan ya. Jadi DP effort itu cuma kebanyakan ya lebih besar ke itu Oh, nyenak mau belajar latihan gitu lah. Tahu lah anak-anak lah. Iya, sama sih coach. Akhirnya itu basket terbawa terus sampai SMA. Cuma di SMA juga mungkin dari orang tua, dari papa itu lihat, oh mungkin basket kita tidak terlalu itu. Baru akhirnya dia coba pergi KONI, kasih masuk klub volley. Masuk lagi volley, latihan lagi. Cuma volley tidak lama, kita kembali lagi ke basket. Baru sementara latihan basket, dikasih masuk kelas renang juga. Nah, dulu renang itu di KONI. Di KONI. Jadi SMP, ada beberapa SMA olahraga. Ini sampai SMA. Itu jadi ada beberapa olahraga yang kita geluti. Ya intens lah boleh dibilang karena kan ada wadah kan itu masuk di wadah, masuk di klub kan. Iya. Kok bagaimana DP korelasi dengan ini paduan suara ini dan coach? Itu yang kita bingung. Coach bingung dong kita. Ya pertama kalau paduan suara pertama itu orang tua. Kebetulan di sebelah mama dan papa itu suka dengan musik. Jadi kalau di mama itu ada mama adik yang memang pada zamannya itu artis ibu kota. Itu siapa ini? Kayak gitu. Terus jauh sih gitu. Terus belum lahir, belum eksis gitu. Jadi di dulu. Iya, dulu sekali. Nama Lucy Mondong. Lucy Mondong kayaknya ada di album toh? Kan kayaknya. Iya. Cuman enggak tahu pasti juga sih. Iya, pernah lewat Sumarso jauh. Jadi mama kakak adik itu mau dibilang tahu menyanyi semua gitu. Juga papa. Papa juga suka sekali menyanyi. Suka menyanyi sampai dengan pada saat papa meninggal itu terkenal dengan papa itu suka menyanyi di mana-mana gitu, undang-undang. Memang. Jadi faktor genetik ada ini barangnya. Oke, sip. Jangan faktor genetiknya cukup sih, yang kamu tahu begitu dong. Nah, ini DP pertama berkenalan dengan ini paduan suara ini, atau ada musik apa lebih dulu mungkin? Dulu sih kita cuma dikenalkan dengan lingkungan gereja kan. Pertama ini paduan suara itu kecintaan di paduan suara itu karena lingkungan gereja, karena gereja juga menunjang dengan musik, apalagi paduan suara. Kita start dengan paduan suara anak-anak, baru paduan suara remaja, baru setelah paduan suara remaja ke paduan suara pemuda, kita jadi penyanyi yang termuda dulu. Penyanyi yang termuda dulu mengikuti paduan suara pemuda. Di antara tapi kakak-kakak, dorang tuh penyanyi-penyanyi yang senior-senior, kita paling muda, itu masih SMA. Jadi selain kita olahraga, kita menyanyi di gereja, ikut paduan suara. Memang. Sampai tahun 2000. Nah, dari tahun 90-an, mulai kita start paduan suara yang proper. Iya, itu sekitar tahun 96, 97. 96, 97. Iya. Pas kita baru lahir. Ya. Starting point ini serap. Kita baru tahu dunia ini dong, coach. Tapi itu masih ikut-ikut. Tetapi ya itulah paduan suara. Lama kelamaan menggeluti itu timbullah kecintaan kan. Kecintaan. Suka mau cari tahu lebih banyak lagi, untuk belajar lagi lebih banyak lagi. Ya. Berarti akibat dari keseringan bergaul dengan dunia paduan suara, ya kan? Betul. Teman-teman musisi gitu kan. Jadi akhirnya jadi suka nih. Jadi suka. Jadi starting pointnya tadi yang di tahun 98 lah, 96, 78 gitu ya.
Oke, oke. Dari situ itu masih sangat muda berarti. Iya, Coach betul, tadi betul, bilang. betul. Sangat muda. Itu SMA kita. Oke, jadi Oke, di situ start mulai kecintaannya. Ya, Nah, kalau mulai diseriusi, diseriusi. diseriusi. Diseriusi itu sekitar tahun 2004. 2004. 2003, 2004. Oke. Seriusinya yang seperti apa ini? Seriusi dalam artian kita sudah dipercayakan untuk melatih dan apa ya, memanage satu paduan suara. Ih, berarti masih umur belasan itu ya? Iya, masih berapa ya? Kalau kita 82, ke 2002, 2003, 18. 20-an lah. 20-an, 20-an. 21, 22 Ya, gitu. betul, betul. Itu sangat muda itu, Coach. Ya, Itu so melatih sejak umur begitu ya? Wih. Jadi kebetulan kita dari paduan suara pemuda itu, kita direkrut, ditarik untuk mengikuti, untuk masuk sebuah sanggar. Oke. Sanggar paduan suara. Sanggar. Kebetulan yang merekrut kita itu Bapak Insinyur Weni Panto. Oh, jelas TP sanggar apa tuh, guys? Rumah Sangkakala. Ya, Ini orang harus apresiasi karena salah satu sanggar yang sampai detik ini masih menjaga dan masih terjaga dari marwah. Gitu luar biasa, keren. Ya. Terus ya akhirnya beliau mempercayakan dari sementara pembinaan dan akhirnya beliau mempercayakan satu kategori itu ke kita. Jadi kategori itu dulunya waktu pertama kali itu Gema Sangkakala Junior Choir. Junior Choir. Junior Choir. Kenapa junior itu di kategori junior itu diadakan? Karena untuk melapis paduan suara dewasanya ini, paduan suara intinya ini. Regenerasi ini. Regenerasi ini. Oke. Regenerasi ini. Padahal sudah sebelum GS Junior itu ada Gema Sangkakala Children. Justru Children itu lebih dulu. Cuma dipikir terlalu jauh DP usia. Cara DP tengah ini. Cara DP tengah. Makanya bentuklah Junior. Gitu, untuk melapis yang senior. Start dari itu 2000. Kalau DP bahasa sekarang youth. Youth. Ya. Akhirnya sekarang Youth Choir. Youth Choir. Iya. Oke, dapat sini. Jadi situ dari start itu langsung melatih hingga sekarang ini sebenarnya. Karena masih sampai sekarang kita lihat masih eksis. Iya. Kebetulan GS Youth sekarang itu generasi keberapa ya? Ke-7 apa ke-8 sekarang? Dari yang sekarang pertama. Iya. Generasi wih. Iya, dari yang pertama. Gila. Berarti Kang. Sudah. Iya, Kang. Yang angkatan pertama sukses lah sama orang. Bekerja. Salah satu kan ini beliau juga sukses, guys. Ini harus mesti ambil ilmu banyak kita ini tuh. Orang dan mesti. Iya. Nah, sekarang itu karena sudah singgung tadi soal DP tahun kan betul. Baru mulai sedikit sejarah soal sanggar kan. Nah, sekarang sejauh mana aktivitas paduan suara? Karena yang orang tahu melatih gitu kan, jadi konsultan paduan suara juga, baru selain pelatih juga juri gitu kan. Nah, lebih prefer ke bagian mana kalau mau dikasih pilihan ini nah. Semuanya kalau ketika dikasih pilihan lebih suka melatih, lebih suka misalnya kompos lagu, composing atau berjuri atau apa gitu ya. Nah, itulah kelebihan seniman, Kang. Sama dengan Efrem pasti kalau ditawarin MC ya otomatis lah ya. Tapi kalau ditawarin juri bintang vokalia pasti oke lah ya. Nah, itulah kelebihan seniman ya. Jadi orang nggak bisa prefer ke satu bidang saja kan. Jadi ya maksudnya pengetahuan ini juga kan bagusnya orang bagikan ke yang lain-lain juga. Lewat pelatihan, lewat penjurian, lewat nyanyian, lewat apalah yang bisa orang share untuk musik. Wow, ngeri. Karena tadi langsung tastik kita lagi tadi kan. Karena anaknya begitu Pak. Apa ada bagi selama orang mampu. Iya, selamat mampu. Sambil ya ini sebenarnya kita sumber belajar dari diskusi dengan yang ahli atau yang menurut orang ya DP pengetahuan knowledge lebih dari orang. Iya. Tukar pikiran Tanya DP ilmu begitu. Cuma dengan begitu juga kan orang bisa belajar toh. Jadi misalnya kalau orang juri ke
satu musik yang nggak terlalu orang suka misalnya. Tapi orang nggak mungkin orang sendiri kan juri. Ada beberapa orang ya. Di situ kan orang boleh belajar. Oh, nggak selalu musik yang orang nggak suka itu jelek menurut orang. Ada DP bagus dan ada pelajarannya yang orang boleh dapat di sini. Right. Ini menarik karena sudah singgung juri guys. Aku mulai mau begini, aduh, apa lagi? Dengar ini coach. Akhir-akhir ini kita tahu ini betul, makanya kita kan mau tanya nanti barang itu. Dengar kok ada isu-isu soal penjurian ini, entahkah penjurian atau jurinya ini tuh. Itu karena akhir-akhir ini sebenarnya apa yang bermasalahkan karena ini yang kita dengar bahwa sering ada statement sama dengan siapa kok dia tuh juri gitu kan dalam dunia kompetisi ya mungkin lokal entah ya kalau kancah nasional internasional kita kurang paham. Lokal di sini kan orang dekat-dekat tuh dengan tamang-tamang paduan suara gitu toh. Ada yang bilang siapa kok dia juri dia, siapa dia bernilai begitu dan baru pokoknya macam-macam gitu dah. Jadi sampai kita berpikir bahwa kok bagaimana dong kalau betul orang mau menentukan juri itu apakah ada DP klasifikasi khusus kah untuk jadi seorang juri sebenarnya? Ya pada dasarnya untuk mau capai level untuk menjuri satu musik itu tentunya harus dibekali dengan pengetahuan yang pasti. Knowledge yang di-upgrade. Iya, harus di-upgrade karena kan namanya seni dia enggak bertahan begitu-begitu kan. Dia kan selalu berkembang dinamis ya, bergerak terus ya. Nah, memang cerita tadi itu sempat apa ya viral panas viral kan, memang di komunitas tertentu. Cuma ya memang itu itu kembali lagi ke kita masing-masing sih sebenarnya karena memang seperti yang teman-teman katakan, Efrem juga bilang ini musik ini kan beda dengan olahraga yang sudah dimonitor secara digital. Gol misalnya kalau bola kaki garis ada VAR boleh iya tuh. Begitu juga basket. Ini isi aturnya ada tuh bola tetap putar udah keluar ulang misalnya boleh replay. Tapi kan misalnya ada yang dapat kategori biar tepat-tepat in. Ada yang tak keluar ulang. Gitu. Ya misalnya begitu. Karena ini memang masalah rasa juga sih. Jadi orang juga selera. Jadi orang juga jangan egois juga sih. Kan untuk mempertahankan orang kebenaran atau orang rasa itu sebetul kayak ini juri backing salah gitu. Di tengah-tengah itu kriteria yang seringkali dilupakan. Cuma memang pada saat ini memang ada beberapa yang sangat kritis masalah penjurian. Apalagi kalau dengan satu bidang seni kan. Jadi misalnya dia maestro hebat misalnya di musik instrumen misalnya. Musik bambu, musik kolintang, band dan lain sebagainya. Terus dia menjuri ke paduan suara misalnya yang bertolak belakang. Ini bukan alat musik ini. Orang namanya ini bukan alat musik yang cara menilai pun berbeda ini. Iya. Pastinya dari proses juri itu harus mengerti untuk proses sampai dengan saat itu. Sampai dengan performnya itu seperti apa. Cara melatihnya, cara penggarapan. Itu kalau musik misalnya kan ya gampang, piano tinggal tekan aja kan udah bunyi. Tapi kalau sendiri. Ya sendiri. Iya kan? Iya. Tapi kalau menyanyi itu harus dilatih, harus tahu prosesnya, materinya. Ya itu. Itu yang dari kita sih pribadi yang lebih menekankan ke situ. Cuman memang pada saat ini di Manado memang kalau sekarang sih so banyak. Kalau dulu gitu memang masih kurang. Kurang yang dianggap bisa untuk menjuri pada bidangnya masing-masing. Gitu. Jadi makanya sering tercampur-campur. Gitu, semulai dengan kategori mau bilang ya mungkin DP kasar baku rampas toh kan. Itu. Kita tidak bermaksud apa-apa ya, cuman mungkin betul. kesannya. Karena yang terjadi begini, orang justru dapat kesan
daripada dia bersaing Betul. yang harusnya sehat gitu. Iya, Harusnya betul. ya tunjukkan prestasi saja. Iya, Tergantung siapa penitia, siapa yang dipinang. Iya, Ya, betul. berarti dia yang ayo bersyukur Iya. gitu. Tapi semua kan ada dari porsi masing-masing gitu. Iya, betul. Cuman ya itu semakin ke sini karena namanya dunia kompetitif. Ya, orang juga harus semakin kompetitif untuk Iya, betul. untuk melihat ini kan Pak isu. Mungkin dianggap biasa gitu. Iya, Mungkin ini bisa jadi sumber atau percikan awal yang jangan sampai Iya. jadi akhirnya ujung-ujung perpecahan justru. Iya, betul. Cuman karena nih hal-hal ya kalau bilang hal kecil tapi berdampak ini karena masing-masing kalau masalah juri pasti kan orang-orang yang punya privilege gitu kan. Iya. Pasti punya pengikut. Iya. Pasti punya orang-orang yang ya ikutlah begitu dan toh DP istilah. Nah, ini bahaya ini kalau mulai ada ini core ini antar grup kok masalahnya. Iya, gitu kan? Betul. Antar banyak-banyak orang. Jadi orang khawatir juga begitu. Iya. Gitu. Betul. Oke, ini orang candlelight dinner. Candlelight dinner, ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sambil. Right. Jadi orang lanjut. Ketika lampu menyala. Ini sorry guys, ada apa namanya kesalahan sistem, tapi nggak apa-apa. Orang tetap lanjut karena lanjut. masih dapat lihat toh, guys. Gitu. Kita berarti masih buka kacamata. Nah, tapi kacamata gelap. Sambil kopi. Iya. Sambil kopi. Nah, jadi di dunia paduan suara, itu karena agak susah orang mau nilai sama yang coach bilang tadi, nyanda ada digital yang boleh menilai VAR apa semua. Tadi coach juga bilang kriteria bahwa setidak-tidaknya dia tahu prosesnya, gitu kan. Nah, bercerita soal proses, ini ada dua kubu ini. Maksudnya dua kubu dalam arti pertama yang menurut kita ini yang tahu DP proses itu adalah seorang praktisi. Iya. Seorang praktisi. Nah, sedangkan kubu yang kedua ini adalah seorang akademisi gitu lah. Tapi dia tahu banyak loh. Gitu. Bahkan proses dia tahu banyak, tapi mungkin si praktisi yang lebih banyak mengalami. Iya, betul. Gitu. Nah, ini bagaimana perspektif dari seorang Coach Ivan? Ya, kalau dari kita pribadi sih ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa seorang akademisi itu menggeluti seni itu secara intens ya, secara keilmuan, secara materi dan lain sebagainya. Tapi juga justru banyak sekarang praktisi yang ilmu yang dia dapat lebih banyak justru dari seorang akademisi. Oh, ya, hasil sharing karena dia langsung praktek di lapangan. Teorinya sedikit, tetapi prakteknya itu justru banyak. Akhirnya pengalamannya banyak. Dia tahu memecahkan masalah misalnya. Oh ini paduan suara ini dia kalanya ini, kurangnya ini. Oh cara untuk memecahkan masalahnya seperti ini. Tapi kalau akademisi, mereka lewat ilmu yang mereka dapat itu. Ya, betul. Lewat sekolah yang mereka dapat itu. Cuma memang saat ini ya di dunia paduan suara, apalagi di luar negeri, event-event paduan suara di luar negeri kebanyakan melibatkan akademisi-akademisi yang tentunya sudah mempunyai karya yang besar, yang banyak. Ada catatan di situ. Akademisi yang sudah mempunyai karya. Ini penting sih, ini menurut orang tahu. Setidaknya kalau dia ada karya, dia bisa menilai dari DP karya juga, gitu kan. Oke. Nah, bagaimana kalau mau kasih sparring ini dua bidang ini? Karena masalah musik ini sebenarnya orang nggak perlu tahu dia akademisi mau praktisi begitu dan karena sama-sama seniman ini barang ini nggak bisa terang bedakan. Cuma kok di lapangan ternyata begitu. Ternyata bahwa ya mau nggak mau orang ternyata ada DP beda itu dua. Dari segi penilaian, betul. DP beda. Sama yang tadi bilang, mungkin kalau praktisi ada soal rasa, gitu kan, boleh mau sampai di tahap itu, dong. Mungkin, ini mungkin juga. Yang kedua, kalau bilang akademisi, bukan ada rasa, tapi lebih ke, orang punya fidelity to the score. Pokoknya semua aturan regulasi begini, harus sesuai, komposisi, semua itu harus sesuai, gitu, dah. Nah, ketika mendapat sesuatu yang kurang sesuai, langsung menjadi penilaian gitu dah. Itu kan kalau dari akademisi harusnya begitu. Karena kan yang orang belajar ini mesti begitu yang berlaku. Nah, berbenturan nih sama praktisi. Karena cenderung yang mengikuti
modernisasi zaman ini Iya, dunia betul. musik, Iya. Perkembangan itu pasti praktisi. betul. Karena dia habis sharing dari yang akademisi tadi coach sistem tuh, dia dapat ilmu banyak, pada saat di lapangan dia bentrok sendiri. Aduh, kita mau praktikan bagaimana ini ilmu A ini, sedangkan ini ternyata begini. Lagu yang dibawakan ternyata bukan lagu yang dorang rekom begitu dah, beda itu. Jadi sebenarnya perbedaan signifikan yang paling kentara itu dari akademisi dan praktisi itu apa? Yang sementara yang menurut coach? Tentunya ya di sini maksudnya ini boleh gamblang kan? Iya, ini boleh gamblang ini karena bahaya kok ini. Pada dasarnya itu semua memiliki tujuan yang sama toh. Memiliki tujuan yang sama untuk membuat suatu karya yang baik, yang bagus, yang indah gitu kan. Cuma memang metodenya yang berbeda mungkin. Metodenya yang berbeda. Jadi kalau di segi akademisi, ini dulu mau backing, ini mesti backing dulu. Misalnya, mesti backing DP note, mesti begini, mesti tepat, gitu. DP intonasi, mesti tepat dulu ini. Tetapi di segi apa? Praktisi, kita mau backing vokal dulu. Begitu. Metode pelatihan yang beda. Lebih tersistem yang akademisi, gitu. Yang satu nggak perlu begitu, yang penting sesuai tapi harapan ini. Jadi misalnya, tetapi lebih fleksibel mungkin praktisi sih. Pasti. Lebih fleksibel karena dia tahu mau combine jenis latihan, materi latihan. Jadi satu kali jalan itu berapa materi. Oke, paham. Kalau mungkin kalau akademisi pasti dia stretch untuk satu sistem dulu toh, misalnya ini dulu, ini terus. Karena aturannya sebegitu. Mesti ikut, gitu. Lewat materi, lewat teori yang dia dapat, lewat sekolah, gitu sih. Cuma kalau praktisi lebih fleksibel mungkin. Memang Napoleon kata DP profesionalitas. Dari cara menjawab tadi memang langsung matang-matang ini mesti pikir gitu. Karena ternyata DP perbedaan dapat di sebenarnya masalah ya tergantung konsep saja. Betul. Mungkin seorang akademisi akan ikut the rules. Yang praktisi bukan berarti tidak ikut rules, tapi dia modifikasi. Kenapa kok mesti 1 bulan cuma mengada vokal? Contoh gitu kan? Betul. Satu bulan ini boleh mau 1 kali vokal dan dinamika misalnya, contoh kan begitu. Jadi jalan juga apa mesti tunggu habis nanti bulan pertama, kedua baru mau. Jadi ribet gitu dah. Coba kita bikin tapi prinsip gitu. Jadi sebenarnya ya yang kita tangkap enggak ada yang salah dan enggak ada yang benar gitu kan, ini Kang. Tergantung perspektif sama dengan coach tadi. Mungkin DP mekanisme saja yang berbeda. DP konsep saja yang berbeda, DP proses saja yang berbeda. Tapi intinya untuk mencapai tujuan yang sama. Yaitu seni musiknya memang pada hakikatnya ingin kalau lagu ingin menyampaikan pesan lagu. Gitu ya. Sambil melihat coach bilang tadi DP nilai-nilai akademis, baru sejarah tadi Kang. Nilai begitu. Nah, sekarang langsung lebih ke DP teknis ini. Kalau coach sendiri, nah kalau tadi orang melihat sesuatu yang eksternal, sekarang internal, coach sendiri cara untuk mulai dari menilai gitu. Cara untuk menilai grup paduan suara atau cara indikator, adakah indikator khusus selain penilaian yang ada apa istilah itu? Sistem penilaian yang ada kriteria penilaian. Selain itu ada enggak seperti itu coach Ivan sekali nih kalau menilai itu. Siapa tahu DP rahasia ini tuh teman-temannya Iko Kor, siapa tahu kenapa coach Ivan yang Mbak Juri. Dia pernah bilang di podcast DP jurus. Coba dulu, spill dulu. Pada dasarnya sama sih, sama. Karena orang terikat oleh kriteria penilaian kan. Jadi berapapun kriteria penilaian yang ditentukan, nah orang ada terpatok di situ. Terpatok di kriteria penilaian. Cuman memang sekali lagi itu orang lebih fleksibel, lebih melihat dari berbagai macam perspektif, berbagai macam penggarapan, berbagai macam. Sekali lagi proses juga masuk. Proses juga masuk. Jadi pada dasarnya hampir semua juri sama sih sistem penilaiannya. Karena itu kan ujung-ujungnya ke angka. Ke angka. Kita akan memberikan angka mana yang paling tepat, mana yang paling betul, mana yang paling bisa diterima. Karena memang
untuk penggarapan musik saat ini modern saat ini, apalagi yang pelatih-pelatih yang berprestasi sekarang gila-gilaan, dorang sampai penggarapan itu bagus-bagus sekali. Jadi kalau orang cuma mau pandang dari satu sudut pandang yang monoton begitu, pasti nggak akan mau dapat, nggak akan mau masuk. Oh, pasti akan dia bilang, oh ini salah tuh ini. Kalau dia cenderung banyak DP salah pasti. Salah. Pasti kalau dia bilang salah itu ya, lain juga sih itu tuh. Karena kan nggak masalah musik penggarapan dan lain sebagainya itu kan nggak ada yang salah. Semuanya itu sebenarnya maksudnya bukan salah. Nggak ada yang jelek misalnya. Nggak ada yang semua jelek. bagus, semua bagus. Cuma memang ada pakem-pakem yang harus ditaati memang. Oke. Apalagi di paduan suara. Iya. Kalau kita bilang ini stigma kita dan mungkin beberapa orang saja di luar sana bahwa juri itu menilai tergantung lebih selera kok. Iya. Sering itu muncul, Coach. Sering. Kalau bagaimana ini? Kalau selera sih itu terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Sesuai rasa mungkin. Rasa. Sesuai rasa. Ya begitu. Karena memang ya, Rupata bilang tadi kan, orang tidak di lomba paduan suara, lomba seni ini kan tidak dimonitor oleh sesuatu yang bisa orang jadi bandingkan tolak ukur. Jadi misalnya kalau di bola kaki ada VAR dan lain sebagainya kan. Ya memang rasa dari seorang juri itu juga ya pengaruh juga sih di penilaian. Makanya ya inilah DP apa konsekuensi yang orang harus jalani, harus hadapi. Oke. Ya, karena tetap juri itu juga masih manusia biasa. yang seberat. Kita boleh lanjut ini. yang tidak bisa diintervensi. Ya, ada juga ya, memang mungkin ada 1-2 yang bisa diintervensi misalnya kan. Iya. Misalnya kan, biasanya. Hati-hati gitu tuh. Tetapi itu kembali dari orang. Kembali dari orang untuk. Ya, kalaupun memang kalau dari kita pribadi, kalau memang orang mengetahui ini biasa. Sekarang kan lomba-lomba kan lebih terbuka kan sekarang. Jadi 1 bulan sebelum lomba DP juri sudah diumumkan ini juri-juri ini. Jadi kalau orang nyanda respect untuk masalah pribadi personal untuk juri ya nggak usah ikut begitu juga. Supaya tahu-tahu dah. Lebih baik nggak usah ikut daripada mau jadi sesuatu dan lain hal tuh lebih baik ya nggak usah ikut. Tapi saja sih. Bagus sih sebenarnya dengan konsep yang begitu. Maksudnya jadi lebih terbuka atau transparan. Terang juri ini ya. Iya betul. Ada supaya kalau enggak pada akhirnya kalau terang bapak diam tiba-tiba dia aku tiba juri. Iya. Nah, misalkan kalau ada teman tadi Coach bilang mungkin personal. Iya, personal. Antar personal begitu. Jadi untuk mengantisipasi itu jadilah konsep kan selalu dong bilang moving lah. Betul. Maju terus dong, toh. Karena kualitas ini kita bicara kualitas lomba. Kualitas suatu lomba itu bukan cuma karena hadiahnya juga, enggak. Tunggu. Tetapi biasanya orang lihat dari situ justru. Iya. Cuman ini kalau yang sekarang itu yang pelatih-pelatih yang sementara ada on fire sekarang ini, justru orang enggak terlalu melihat ke hadiahnya, tetapi lebih ke kompetisi tersebut. Karena kualitas suatu kompetisi itu juga dinilai dari penjuriannya, dari jurinya, dari sistem penjuriannya, dari kualitas lombanya. Dari kualitas lomba itu termasuk tempat lomba, akustik ruangan dan lain sebagainya. Berarti value jualnya ndak lagi rupa dulu kan? Kalau dulu kan mana tuh hadiah paling besar, berarti ini yang paling bergengsi. Ya, betul. Tapi sekarang justru orang lihat value itu betul-betul dari kualitas. Dari kualitas dari lomba. Mulai dari DP proses lomba, siapa yang menilai, dari kriteria, gitu ya. Oke. Kategori-kategori yang dimunculkan mungkin. Oke. Lebih bagus dong harusnya. Harusnya lebih bagus. Wow, keren. Nah, kalau bicara selera, jangan ya, Coach bilang jangan pakai selera terlalu ekstrim. Apa tadi Coach bilang? Rasa gitu. Coach Ivan sendiri kalau dari seluruh kategori musik terutama paduan suara lebih suka dengarnya yang genre bagaimana atau kategori apa gitu?
Kita pada saat ini pada saat Saat ini ini. kita suka sekali dengan Gregorian. 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 Nah, Tumben. Soalnya itu Gregorian. rupa jarang loh orang Nah, yang itu dong mungkin ya dari kita sendiri mungkin yang apa ya anti mainstream mungkin Kang. Bagaimana? karena Ada lu yang pakai suka. mix so biasa. Iya. Male sejenis, suara Iya. sejenis. Oke, sudah so Ah, pernah antam tuh iya. mainstream lah ya. Iya, Cari yang mainstream. ekstrim ini barang tuh. Jadi lebih suka Gregorian atau kalau pagi-pagi kita suka juga dengar paduan suara anak, Oh, angel justru voice dan lain sebagainya. children. Itu secara tidak langsung mempengaruhi Yap, yap. jiwa apalagi. Betul. Nah, karena kita ketenangan itu kita dapat di pagi hari, terus kita isi sesuatu yang berkualitas seperti itu for kita gitu. Dengar lagu-lagu yang membangkitkan, tapi mungkin ya lain mungkin bangkitkan semangat dengan lagu-lagu yang keras dan lain sebagainya. Ya, Kalau ya. kita enggak, kita yang lagu-lagu seperti itu. Justru itu yang bisa. Nah, itu noh. Semakin baking kita tenang, semakin kita baking lebih Powerful boom, gitu ya, lebih- Iya, gitu. Lebih on top nang gitu. Iya. Jadi guys, gue tahu tuh coach selera. Jadi kalau mau ikut lomba, lihat aja kalau juri yang ini gitu ya. Lihat, oh jangan lari-lari jauh dari situ. Kalau di bagian yang keras mungkin ya Nah. semoga juri lain suka. Karena kan ada pasti bukan Iya, cuma iya. satu tuh tim penilai ya Iya. gitu. Oke. Jadi kalau Gregorian, Gregorian kenapa ini? Karena kan jarang-jarang ini Iya. ada orang yang betul-betul suka gini. Iya. Kalau mungkin cuma sekedar oh ya sudah sekedar tahu gitu. Tapi kalau suka ini kan kategori yang memasukkan dalam kehidupan ini kan Iya, suka. betul. Suka berarti kita sering dengar itu. Karena apa ya? Karena itu satu kategori yang nyanyian gereja yang harusnya pada saat ini orang semulai langka dah. Langka dan harus orang lestarikan. Oke. Dengan cara orang angkat lagi itu. Oke. Orang angkat lagi tuh. Tapi kan cuma satu suara. Mungkin secara market orang yang suka juga pun kecil mungkin. Iya sih. Lebih iya enak sih. sto yang kok 4 suara, 3 suara gitu. Memang Gregorian itu memang sedikit peminat karena musiknya yang apa ya, yang mungkin nggak biasanya, nggak biasanya. Jadi, cuman kalau dari kita kepuasan itu mendengar lagu Gregorian yang kita bertujuan untuk Rupata bilang tadi mau melestarikan. Itu musik Gregorian itu karena nyanyian gereja yang sudah mungkin terkikis waktu dan mungkin mulai hilang gitu kan. Oke. Jadi sekarang sementara concern untuk termasuk concern juga maksudnya di bidang di iya kategori. sih, kita banyak konsultasi dengan tukar pikiran dengan teman-teman yang menggeluti juga musik Gregorian. Ada Pastor Hari Singko dan lain sebagainya dan teman-teman di Musika Sakra yang concern dengan musik Gregorian. Nah, nyanyian gereja kuno itu kan nyanyian gereja kuno. Nah, itu mungkin karena DP kurang peminat karena kategori itu kalau dari segi zaman sudah tinggal. Misalkan yang ada isi musik, memang cuma satu suara lagi. Tapi kalau dari Coach Ivan, seni apa yang dari Gregorian yang bisa sebenarnya ini mungkin orang luar nggak dapat. Mungkin kalau cuma sekedar lihat dari jumlah suara, oke be aja gitu. Tapi dari coach sendiri ada value apa yang dari Gregorian ini yang bisa sebenarnya di-sharingkan supaya nanti siapa tahu dong mau cari dapur cuta deh kan mas itu Gregorian. Oh, coach bilang cari DP di sini. Nah, DP. Oh, ternyata DP ini. Oh iya dapat akhirnya itu. Ada jualan apa nggak dari Gregorian yang sebenarnya orang boleh suka, cuman orang nggak tahu bahwa ada itu gitu. Ya itu kita bilang tadi bahwa penikmat musik Gregorian itu memang sangat-sangat sedikit. Karena memang artian lagu yang susah dan cara menyanyikan. Sedangkan mau baca DP partitur saja susah. Kan beda kan? Beda dengan toge-toge yang cuma kotak-kotak. Iyo. Tak sambung-sambung, nggak ada DP tanda birama dan dia tak sambung-sambung terus. Pungtung. Kita pernah deh karena kecuar. Ya dolong. Nah itu jadi makanya dari sebagian kecil penikmat musik Gregorian itu karena cara menyanyikannya, baru DP musik, baru DP irama,
baru DP apa? DP diksi, DP penyebutan, dan lain sebagainya. Jadi ada irama ini karena kalau Iya. rupa kita lihat rupa ndak, no rupa tergantung siapa yang berkondak, tergantung dia kalau dia masih mungkin sesuai tanda baca, cuman ada DP spesial Iya. tersendiri dan untuk di sini boleh berhenti lama, di sini iya. aturan-aturan Di itu tanda-tanda mungkin baca no, itu. itu yang Iya. sisa ya, maksudnya Iya. yang mungkin kurang diterima karena DP siksa sukar Iya, itu dah. sukar gitu itu dah. dan mungkin banyak orang bingung dan itu kesannya monoton kan itu. Right. Tetapi justru DP keindahan itu pasti bisa ternikmati sih sebenarnya. Oke. Dari musik Jadi, Gregorian. Ya. Ini teman-teman terus mesti coba. Ini hal yang langka. Iya. Daripada misalnya kan terus semakin ke sini jujur coach dengan genre musik yang so lebih banyak. Iya. EDM itu kan iya, EDM lagi ternyata di bawahnya itu ada puluhan ribu genre baru. Iya. Yang Tuhan yang tahu dulu cuma slow rock, ballad itu kan. Salsa macam-macam. Ini so ada lagi tuh barang-barang itu nggak pernah dengar. Iya, gitu. betul. Disodorkan dengan begitu banyak. Nah, kenapa tidak orang coba kembali ke awal musik gitu dengan satu suara gitu dan orang mencari keindahan di situ. Iya, betul. Ketenangan sebenarnya yang kita baca betul. dari beberapa penyampaian dari coach sebenarnya yang pencapaian dari selera dari sukanya coach untuk dengar Gregorian itu dari ketenangan mungkin kan. Iya. Dari di balik sukarnya ini untuk dipelajari, cara penyanyiannya di balik sukarnya itu ternyata kalau dia sampai akan mendapatkan itu tadi. Iya, betul. Jadi memang mahal sih di penjualan gitu. Karena kalau namanya kedamaian enggak gampang. Iya, betul. Ding orang duduk tenang belum tentu damai. Iya, betul. Gitu dah. Jadi ini ngeri ini dan harus teman-teman muda ini ayo tong coba. Kan kalau tong enggak coba enggak mau tahu itu. Betul. Nikmat atau enggak gitu. Orang dapat atau enggak DP ketenangan. Iya, luar biasa guys. Ngeri. Ini cuma ada bahasa tuh ini sebenarnya cuma baru paduan suara marita so ngeri ini mukur yang lain gitu. Nah, mungkin ini yang lebih personal coach. Ada enggak di fase seorang coach Ivan di tengah proses perjalanan hingga sampai saat ini bisa memotivasi banyak orang. Nah, pernah enggak ada di fase yang punya problematika atau punya masalah atau yang biasa anak-anak sekarang bilang turning point gitu ya, titik balik atau ada yang bisa di-sharingkan Kak untuk orang-orang? Ya, kalau sesuai pengalaman sih justru yang menjadi titik balik sekarang ini Pak kita sekarang itu saat ini juga. Saat ini justru saat ini yang menjadi titik balik. Karena apa? Karena kesuksesan itu dari kita pribadi itu adalah membuat orang lain sukses juga sih. Dan pada saat ini kita bersyukur bahwa teman-teman yang dulu dengan kita sama-sama, yang belajar sama-sama, justru sekarang ada yang lebih hebat dari kita. Gitu. Jadi itu jadi apa ya? Kebanggaan kan. Bangga dari justru jadi tapi boleh dibilang ini jadi balik for kita sih. Iya. Karena semacam sekarang ini beberapa hari ke depan itu ada Sanggar Paduan Suara yang akan mengikuti lomba Mark Toberdorf di Jerman. Dorang itu sanggar tersebut itu dilatih oleh 3 orang. Yang kebetulan itu jadi kita batu loncatan karir paduan suara sama-sama dengan kita gitu. Oke. Nah, kita tidak mau bilang bukan tapi anak kor bukan. Tapi orang belajar sama-sama. Nah, pada saat itu teman juga seperjuangan. Nah, pada saat itu juga kita belajar karena kita baru pertama kali pegang paduan suara untuk membina suatu paduan suara dan dorang 3 itu ada di dalam situ. Wah. Lebih tepatnya 2 orang. Yang satunya ini kesini baru ada. Ya, itu rasa bangga, rasa apa ya? Mungkin ada yang bilang, oh ini boleh lebih jago dari
DP pelatih nyanda. Iya, iya. Tapi Biasanya kalau- begitu, iya, kalau orang pada biasanya umumnya. begitu. Mempertahankan DP ego tuh. Yap, yap. Tetapi kalau kita nyanda, tetapi kalau kita pengen kebanggaan for dorang. Nah, jadi sampai dengan saat ini kita mendoakan yang terbaik for dorang supaya dorang sukses untuk berangkat. Dorang sudah lama ini untuk mau berangkat ke Jerman. Oh iya. Wow. Kalau mau bilang titik balik ya terasa so ini. So saat ini. Bayangkan guys, karena dari sekian lama beliau Iya. eksis di dunia paduan suara, saat ini justru yang menjadi Iya, titik balik. berarti mungkin sebelumnya pernah ada merasa ada di titik terendah, titik Iya, terendah. Tapi ini yang menjadi titik balik. menurut coach Iya. ya DP level lebih di atas. Iya, gitu. betul. Tapi kita juga setuju karena susah loh. Ini pandangan baru ini guys, karena sukses itu menurut coach Ivan bahwa melihat orang itu sukses. Berhasil. Ya. Lah ini kan jarang gitu loh. Kan biasanya kan mempertahankan tapi eksistensi dong. Iya. Seorang contoh kita view frame dong masa gitu kan. Iya. Ada yang justru ketika ada yang lebih apa kan cenderung orang ancam ini kepada ya ada yang Ya, mulai betul. apalagi ya nggak perlu terang sembunyikan bahwa rahasia umum di Manado. Iya, betul. Sering tuh orang bilang ya baku-baku siku lah Iya, apa toh. iya. Jadi semoga budaya ini dengan sharing dari Coach Ivan boleh pelan-pelan tergusur lah Iya, gitu ya. iya. Jadi mari orang sama-sama saling menghidupkan itu si tau timau asik. Masuk ini barang tuh jadi untuk memanusiakan orang lain Iya, justru ya. betul. Jadi ini mahal sebenarnya. Iya. Yang mahalnya kok bisa itu coach terpikir boleh aduh bangga aja Iya. lihat dorang itu bisa ternyata bisa lebih dari kita padahal itu susah itu makanya kita ulang-ulang karena susah itu maksudnya betul-betul berarti menjadi turning point-nya coach karena mungkin jadi beban atau mungkin bisa dikata tanggung jawab untuk saat ini betul. melihat dorang kalau ngoni jadi kita berhasil. Betul sekali. Kalau ngoni tidak jadi kita yang kena PR ini. Kita yang putar otak lagi nih bagaimana nih gitu Kang. Oke. Luar biasa ini guys. Turning point. Ada lagi mungkin titik dalam hidup yang pernah coach rasa ini yang bisa diseringkan? Selain ini yang paling gitu ya. Mungkin DP level 2 lah boleh di-sharing entahkah dalam dunia paduan suara atau mungkin yang paling susah ya. Iya. Yang titik terendah ya. Titik terendah. Ya puji Tuhan semua bisa diatasi sih sebenarnya. Semua bisa diatasi karena dunia paduan suara ini bukan hanya satu orang saja. Oke. Orang mempunyai komunitas, mempunyai teman-teman, saudara-saudara yang rela membantu untuk jika ada suatu masalah, jika ada yang sudah ada buntu bleng for orang boleh sharing ke teman-teman, dorang membantu dengan jalan keluar, memberikan jalan keluar dan lain sebagainya. Nah itu yang terasa jadi masalahnya tidak terlalu susah juga, tidak terlalu hancur juga dan pada saat itu. Cuma memang kalau proses dalam paduan suara itu memang kita pernah ada di yang kita rasa susah sekali. Apalagi kalau menghadapi event-event besar, event-event internasional dan lain sebagainya, pasti ada. Seluruh pelatih paduan suara pasti merasakan itu. Pasti merasakan itu. Ada di fase yang blank dan sudah ada ya di fase blank begitu. Ada, pasti ada. Dan kalau di blank begitu apa yang coach speaking? Konsul. Cerita, iya harus konsul. Oke. Banyak teman-teman, banyak orang mentor-mentor, banyak guru-guru yang orang boleh sharing. Baku tukar pikiran, tanya pada orang. Minta jalan keluar. Memang minta jalan keluar. Memang minta jalan keluar. Sifat kerendahan hati juga sih seorang coach Ivan yang orang tahu dengan privilege di dunia paduan suara. Wow gitu lah. Kita juga baru tahu ternyata ada di fase buntu ini. Ada buntu. Dan orang tahu, sudah kalau dia sepegang, sudah jo. Iya. Tidak usah mau pi kore-kore itu. Dia itu jadi nih barang gitu. Ternyata ada ini. Pasti ada. Kalau masalah like and dislike gitu, orang suka atau orang nggak suka, atau mungkin yang bahasa gaul haters,
menurut coach, Nah, ada atau enggak ini barang ke personal? Ke pasti ada lah. Pasti ada Pasti ya? ada lah, pasti ada. Oke. Kalau pengalaman kita pribadi, justru yang jadi haters itu orang terdekat justru. Tuh, Why? lebih Kenapa? baik, maksudnya ada peribahasa bilang lebih baik musuh yang orang bisa lihat dan bisa ada jarak yang orang bikin. Jelas ini ya? Daripada orang yang lebih dekat dengan orang. Ya itu sih. Wow. Justru ada, banyak, ada lah. Banyak ini? Ada, iya. Oke. Cara menyikapinya? Eh, Ini kan lebih berbahaya betul coach. Sekarang tong tahu. iya. Dia tahu lagi semua kita ABCD sampai X Iya, gitu betul, kan. betul, Jadi betul. mau serang balik pun Pak, Iya. bagaimana? Makanya DP cara coach menyikapi ketika ya mungkin terdetek. Mungkin coach tahu atau mungkin coach yang tahu, mungkin bagaimana DP cara? Pada saat itu sih ya namanya juga dunia musik, dunia komunitas paduan suara kan. Ini salah satu komunitas terbesar yang ada di Sulawesi Utara kan. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan. Oke. Pasti banyak orang akan tahu itu semua. Intinya bakal nampak. Mau baca cerita di ujung manapun, mau sampai itu barang. Justru ada juga yang dengan DP perbuatan itu nampak. Sampai segitunya. Justru. Memang tentara ini. Gara-gara persaingan di atas panggung, Right. Nggak tahu seperti apa DP pemikiran yang pertamanya orang dekat, teman dekat, memang sharing dan lain sebagainya, memang boleh bilang tidur sama-sama, Ya, itulah. Ego masing-masing orang kan berbeda-beda. Okay. Ini orang asumsi. Orang nggak sebut nama tapi orang asumsi ini orang nonton. Nih tahu kapan dia waktu nontonnya? Ada nggak kata-kata hari ini coach untuk beliau? Nggak perlu sebut nama gitu loh. Ya barangkali jadi ajang perdamaian mereka. Aduh ketuk DP pikiran nggak begitu. Enggak. Justru seiring berjalannya waktu ya namanya orang bekerja di ladang Tuhan kan, sama-sama orang bekerja di ladang Tuhan. Ya dari kita pribadi nggak ada dendam lah. Oke, aman dendam, aman lah. Cuman memang jadi bahan pelajaran for orang juga sih sebenarnya. Untuk orang mesti lebih apa ya? Mungkin lebih pererat itu hubungan supaya orangnya nak begitu kagak gitu. Jadi DP solusi yang lebih kemari coach saya pikir justru lebih erat ya. Iya betul. Eratkan DP silaturahmi supaya lebih suruh juga jauh bro. Kan lebih ke begitu lebih ke basudara begitu, lebih ke kekeluargaan. Iya betul sekali. Jadi solusi menurut coach itu ya sudah daripada orang mau dendam, mau lebih jauh, mau ini lebih jadi sini jote. Orang kok berteman gitu kan harusnya lebih orang sama-sama. Apa yang butuh tong diskusikan. Ya, betul. Tong bikin sama-sama gitu. Tetapi pada dasarnya ya itu hanyalah sebuah euforia panggung mungkin. Dinamika di panggung. Tetapi di bawah panggung tetap orang sama-sama lah bersaudara, orang tetap sama-sama seniman, yang saling menghargai, yang saling baku support dan lain sebagainya. Ngeri. Memang kita di fase menjebak ini narasumber sih sebenarnya itu guys. Marnya namanya masuk tetap karena positif yang dari awal terbangun memang positif begitu karena sampai argumen-argumen yang disampaikan memang betul-betul ya mungkin karena dari hati. Iya betul. Jadi enak aja begitu orang dengarnya dan mudah diterima gitu dan betul-betul ya rasanya memang masuk akal gitu kan karena susah ini orang menghadapi situasi apalagi like and dislike tadi baru turning point bagaimana tanggung jawab, apalagi laki-laki ini punya pride sendiri ini barang aduh apalagi berkeluarga gitu kan coach. Nah sekarang karena sekarang masih eksis gitu kan gimana cara coach manage waktu dengan keluarga, dengan hobi, dengan teman-teman komunitas, bahkan harus diperhadapkan tanggung jawab melatih, menjuri, dan lain-lain gitu. Gimana coach itu? Ya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa ya. Kebetulan kita mendapatkan pekerjaan itu
linear dengan hobi. Gitu. Linear dengan hobi. Jadi itu tanpa diatur-atur, tapi ya Tuhan tahu mungkin menempatkan orang. Jadi saat ini kita bidang pekerjaan itu menggeluti seni dan budaya. Seni dan budaya. Sulawesi Utara. Wow. Jadi nak jauh-jauh dari kita hobi juga. Oke. Itu kan dia bilang apa DP istilah itu? Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Itu genset karakter sekali nih. Itu pekerjaan yang paling mengasihkan itu kan hobi yang dibayar. Betul. Jadi sama sekali tidak ada beban. Tidak ada beban. Namanya kan orang bekerja ada pressure. Iya, betul. Tanggung jawab. Iya, betul. Ada DP aduh gitu dah. Tapi kalau hobi sama tong terima. Dan saat ini juga untuk membagi waktu tidak jadi masalah karena memang support keluarga kan. Support keluarga yang totalitas sekali memang. Karena justru didukung, disupport dari anak-anak, dari istri dan lain sebagainya. Oke, jadi support system ini terbangun ya, betul, pada seorang Coach Ivan. Betul. Boleh sehingga sampai detik ini masih eksis karena memang betul. Ya. Kalau tidak ada support system itu sehebat-hebatnya dia buyar, hancur itu. Ya, betul. Karena pikiran urus kemana-mana ini tuh nggak fokus. Nah, kalau tenang tadi support system terbangun gitu dah. Nah, berarti karena DP support system ini terencana digali DP akar. Nah, bagaimana Coach Pecara? Karena seorang ini waktu masih muda itu mundur loh, belum merit ini guys. Ini kalau ibu kalau ada ini minta maaf nih, saya mau minta maaf dari sekarang. Bagaimana ini menentukan ini support system terlebih khusus ya yang akan menemani coach seumur hidup gitu, termasuk ya tapi maksud adalah seorang istri gitu. Apakah ada kriteria khusus kan ini for anak-anak muda ini supaya dia bilang mau deh kayak gitu. Bos tahu dapat dari mana nih gitu kan. Nah, tips-tips dulu for orang itu. Kalau kita penganut peribahasa itu jodoh di tangan Tuhan. Oke, jodoh di tangan. Jadi kalau Tuhan atur itu sedia, sebetul itu. Tetapi memang kebetulan. Kebetulan, ibu kebetulan kata. Kebetulan itu kita dipertemukan dengan wanita yang dia memang sangat-sangat mendukung. Sangat-sangat mendukung. Nah, sangat-sangat mendukung ini. Karena apapun yang kita lakukan, karena dia tahu juga bahwa yang kita lakukan ini hal yang sangat-sangat positif. Yep. Dan juga secara ekonomi ya lumayan lah untuk menjamin lah ya untuk masa depan dan untuk keluarga lah ya. Dicukup-cukupkan lah. Jadi seperti itu. Akhirnya kalau mau bilang orang pertemuan ini justru lucu, friend. Ini lucu. Yang kita mencari tahu, guys. Kebetulan kita melatih sebuah paduan suara jemaat. Oke, paduan suara jemaat kita latih di kampungnya istri saya gitu. Di kampung Pamaitua. Cuma selama satu tahun kita kasih latihan di situ, kita tidak pernah berapa dengan Maitua. Karena dia berdomisili di Manado. Jadi dia kuliah dan lain sebagainya. Jadi justru belum kenal ini. Belum kenal. Justru kita kasih latihan Pamaitua pe kampung itu selama 1 tahun. Ricky Amper dorang bilang dong semua angka camat no di. 1 tahun. 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu justru kita tidak baku dapat dengan Maitua di pada kampus sendiri. Pada kampus. Ternyata DP itu warung yang biasa kita beli belakang itu DP rumah, DP warung. Mama mantu itu yang kita tidak tahu kalau itu Ci yang di warung itu menjadi tapi mama mantu. Begitu DP barang ini. Jadi setelah kita selesai kontrak di kampung itu, kembalilah ke Manado. Nah, terus kita lanjutkan kegiatan paduan suara di Manado, kita laksanakan konser
di gereja. Ada satu gereja yang kita laksanakan konser. Terus yang Tompe Tamang di kampung itu datang. Dia panggil lah pemain tua karena kan satu kampung. Berarti perempuan. Perempuan. Sip. Dia datang. Mau nih konser. Di situ baru kita baku dapetin dia. Ternyata tanya perempuan, tanya orang mana? Orang Puja. Nggak apa-apa. Orang sih, kita udah latihan di sana, gimana pernah baku dapet. Jadi justru paduan suara itu bukan mempersatukan. Iya. Mind blowing. Ya, mind blowing. Jadi seperti itu. Kenalnya di konser itu. Akhirnya dekat sampai lah dengan. Prosesnya ini berapa lama ini? Dari pas kenal di konser, berapa lama kok rasa eksekusi ini bareng? Lumayan lama, Fred. Lama? 6 tahun. Lumayan lama, 6 tahun. 3 tahun bersama, 3 tahun LDR. Ada sempat di fase LDR itu. Jadi pejuang LDR juga. Pejuang LDR. Guys, ada yang berhasil sekarang. Ada berhasil dong. Isu LDR sekarang. Dia bilang, bahasa sekarang anak muda kan bilang, LDR boleh kok. Ini boleh. Masa Aus Tim Nado minum Jakarta? Terbantahkan guys. Sekarang ada yang buktikan. Ada, Jadi mesti ini Pak senior. Nah, bagaimana itu DP fase jadi tetap komunikasi jalan? Komunikasi jalan. Kebetulan kita tugas di kantor juga, selain banyak undangan ke melatih atau membina paduan suara yang ada di ibu kota, diundang-undang ke Jakarta, juga ditambah dengan tugas kantor yang sering ke Jakarta, akhirnya justru banyak waktu baku dapat di sana. Jadi LDR kong selama 3 tahun itu lost kontaknya Anda. Tetapi tetap ada. Nah, berarti di tahap seleksi ini, gitu kan? Seleksi ini sangat ketat. Karena kita tidak percaya kalau coach bilang itu satu-satunya yang disasar. Kita tidak percaya, biar mau bilang bagaimana gitu. Tapi bagaimana cara coach Ivan ini menanggulangi ini barang? Maksudnya karena pasti ada toh yang suka, nah mungkin ada ini orang-orang ini privilege di seni itu setahu DP itu. Jadi bagaimana nih cara bikin DP Bendungan ini dan bagaimana tetap fokus pada sasaran itu? Strategi apa ini yang ini mahal ini? Nah, tentunya mungkin seperti rupa Efrem kan. Efrem kan ada kriteria. Iya. Nah, kalau dia masuk tuh kriteria itu tinggal mesti baku cun kan itu. Berarti orang standar dulu, jadi kayak ada. Jadi kalau dua-dua sama persepsi, visi misi dan lain sebagainya, ya sudah bertahan dengan itu. Dan komitmen sih. Dapat ini Bang. Berarti kriteria tadi. Coach kriteria dan waktu itu apa dan? Sebegitu yang ada dari itu sebegitu. Kan yang sekarang kan nanti play sekarang. Waktu itu kan mungkin masih pasti ada kan beda. Khawatir kan Pak betul. So yakin sih kita mungkin betul nggak ini menceritain diri sendiri pasti ada itu. Gimana ini? Kriteria yang waktu itu dipakai mungkin anak semua cuma mungkin gambaran umum saja lah yang bisa. Berat kalau mencerita koringan. Berat kalau ini ya pastinya dia orang yang dewasa. Dia yang lebih dewasa dari kita. Dia lebih secara pemikiran juga secara usia juga. Iya. Dan itu memang kita suka yang begitu. Yang lebih dewasa. Catat. Terus. Karena kenapa kita suka yang dewasa, yang lebih dewasa dari kita? Karena tapi intensitas organisasi, tapi hobi dan lain sebagainya kan tinggi. Jadi betul-betul yang mesti mengerti ini. Yang mesti mengerti. Karena kalau DP pemikirannya jauh di bawah dari orang, pasti ada kendala-kendala lah untuk masalah itu kan. Betul. Jadi kebetulan kita diperkenalkan dengan seseorang yang sangat-sangat dewasa gitu pemikirannya dan berpengalaman. Pengalaman apa nih?
Berpengalaman pokoknya. Jangan kita salah kurang. Nah, setidaknya dia mengerti dalam segala hal lah, gitu. Mengerti dalam segala hal dan tidak mengekang dan lain sebagainya. Dia memberikan kebebasan karena pemikiran yang sudah dewasa dan lain sebagainya. Itu sih yang jadi modal for kita. Sip, dapat ini barangnya. Jadi cukup dengan ya sebenarnya pola pikir yang dewasa dan kemudian saling menerima. Jadi sebenarnya coach bahasa cun tadi, nah itu kita tangkap dari sudah terang baku terbuka jo, pak terima atau enggak? Betul. Sudah cun ini barang, tak klop sudah bungkus itu. Terus itu. Nah, ketika lama loh, apalagi ada LDR itu pasti banyak masalah yang menurut kita ya. Menurut kita nggak tahu mungkin, cuman DP class banyak itu. Banyak DP classnya itu ya. Cuman cara menyikapinya itu waktu masih belum menikah maksudnya. Itu DP cara berpikir kok ini yang orang mau cari. Bagaimana sih cara pandang dari Coach Ivan memandang pasangan atau calon yang nantinya yang memang orang so pilih begitu dah. Karena dari segi kepercayaan ini agak susah. Apalagi zaman semakin kasih ini, soalnya lebih setengah mati. Lebih canggih, lebih gampang menurut orang hostel. Begitu dan tuh. Cuma GPS, ada efek GPS sekarang. Maksudnya, itu dong. Kalau dulu itu bagaimana itu? Ya, justru yang kalau dari kita itu memang percaya dari saling percaya dan apa ya, itu lupa kita bilang mengerti dengan orang kesibukan, orang aktivitas dan sebagainya. Cuma yang paling modal itu percaya, no? Percaya. Modal. Jadi justru kalau mau bilang percaya dengan kita aktivitas yang padat yang banyak itu justru DP kepercayaan kita besar sekali pada saat itu. Oh justru besar ya? Justru besar. Oh berarti betul no Coach bilang berarti itu no. So itu. Karena jadi, rupa harusnya orang lain kan jarang tuh. Iya betul. Banyak jadi curiga tuh. Betul. Banyak buku bawa yang ini belum lagi seorang public figure. Betul. Mungkin enggak ada ini mau tuh gitu lah. Kaki pun dia tagoda, dia suka lain begitu. Itu yang bikin kita kagum no dengan dia dan kita kagum. Oke lah. Ini mahal guys untuk perempuan di luar sana guys, zaman sekarang tahu-tahu ini begitu. Ketika betul sih, karena dengar quote sekarang, cowok semakin dikekang, semakin lincah. Betul, tapi ketika dia dikasih ruang, kepercayaan, dikasih ruang sebesar-besarnya, justru kalau dia mau balaing, dia salah sendiri. Iya, betul. Itu kan, maksudnya kita tangkap dari perspektif coachnya begitu, bahwa ternyata kalau orang pakai konsep itu bagus. Iya, betul. Jadi, betul juga sih. Karena dari orang dan saya boleh kemana-mana ini. Masa nih boleh? Boleh dong. Tetap masih boleh ada dipilih kali. Kemarin ketika orang dikasih keleluasaan, lupa, mau dapat di mana dia begini, Kang? Susah no bro, begitu. Tahan gitu ini. Nah, biasanya begitu. Dari yang begitu kita tangkap dan boleh dimasukkan ke personal dan nanti kalau mau pakai di rumah satu enggak mereka gitu kayaknya tak mau coba deh supaya tak tahu dah gitu. Luar biasa dari segi hubungan ternyata kepercayaan ya, dan saling percaya itu akibatnya jadi diberi ruang gitu. Baik pihak A ke B, B ke A betul. Berarti coach juga ke sana berarti memang kepercayaan mau full ya betul. Dan kesibukan gitu. Jadi sebenarnya kalau orang ada hambak ini kok DP poin kok sebenarnya di situ. Ada hambak, sebenarnya mau terpikir sebenarnya itu lain-lain. Ketika sudah pikir itu lain-lain berarti cek ulang, sudah ada hambak. Sudah ada hambak berarti. Sehingga itu orang-orang begitu boleh mau terpikir. Iya, betul. Harusnya enggak terpikir kalau ada hambak, maksudnya ada hal produktif, positif yang orang bikin. Oke guys, luar biasa. Keep positif dan keep produktif tetap ya. Betul. Luar biasa. Nah, orang hampir tiba di penghujung podcast ini coach. Mar, kita sempat ada dengar ini ada satu prestasi yang wah ini patut untuk dibanggakan karena motivasi teman-teman terutama di dunia musik. Pernah masuk peringkat berapa sih itu coach? Tuh kita enggak cuma dengar kok apa youth toh. Iya. Peringkat se-Asia atau sedunia? Iya, sedunia. Sedunia. Itu masuk berapa? 20, jadi itu organisasinya interkultur yang intensitas mengikuti dorang lomba itu sesering mungkin dan dari intensitas lomba tersebut dirangkum ke ranking, akumulasi ke ranking sesuai dengan poin yang didapati. Poin yang didapat dari
Dari Berapa kategori? lomba-lomba yang kita ikuti itu. Semua kategori? Semua kategori. Ih. Jadi puji Tuhan itu waktu tahun 2008 GS Youth itu mengikuti first Asia Choir Games di Jakarta yang dilaksanakan oleh Interkultur. Oke. Nah, dan bersyukur sekali itu GS Youth dapat champion kategori mix youth choir. Wah. Dan highest score of Asian Choir Games Highest 2007. score. Highest Berarti score. skor tertinggi. Skor tertinggi dari seluruh kategori. Dan seluruh peserta. Seluruh peserta. Iya, peserta yang ikut dan seluruh kategori. Seluruh kategori, seluruh peserta. Seluruh peserta. Wih, gila, nak gampang ini, Bos. Ranking berapa tadi, Coach? Pernah 17 dari 1000. Dari 1000. Oh my god. Paduan suara dunia, ya. Paduan suara di dunia ini, guys. Aduh, ngeri. Mar, ya kita tahu ya betul atau enggak. Mar dengarnya ada DP cerita kata pada saat itu. Mungkin DP bagaimana? Betul enggak? Itu mau ya, betul sekali ya, Fer. Itu mau bilang bahagia, sedih, rasa menangis, rasa mau toki kepala di lantai. Itu ada bagaimana itu? Jadi itu pertama dari torang pelatih kan sebenarnya ada standar-standar ya. Ada goal yang goals yang torang mesti capai, target yang torang mesti capai. Dan kalau torang rasa itu so tercapai, ya itulah kompetisi. Selalu ada di endingnya yang harus diumumkan. Jadi setelah lomba, kita dikontak oleh panitia untuk hadir dalam closing ceremony. Memang itu wajib hadir untuk seluruh peserta. Kan? Karena DP pengumuman pemenang itu per kategori di closing itu. Nah, pada saat itu, orang semua so ready, seluruh anggota paduan suara dan orang so ready, cuman bus trompet transport itu terlambat datang untuk ke venue. Akhirnya orang antisipasi dengan naik kendaraan umum. Jakarta ini. Jakarta, Bos. Jakarta sore. Sore hari. Bukan main DP traffic itu tuh. Nah, ternyata kan paduan suaranya dibikin di ruangan besar, paduan suaranya kan di bawah. Konduktornya kan di atas panggung. Dipanggil. Seluruh konduktor paduan suara yang tampil itu peserta itu panggil ke atas panggung. Jadi ada tempat duduk sendiri di atas panggung. Terus diumumkan satu-satu. Terus kebetulan di kategori kita itu mix youth kategori itu. Orang belum sampai pada saat itu. Orang belum sampai karena traffic. Bagaimana ini? Berarti belum ada yang duduk di muka. Belum ada yang duduk di muka yang mewakili. Kebetulan ada satu teman paduan suara juga, anggota paduan suara sanggar juga yang hadir pada saat itu. Ada di situ. Karena orang kategori itu dibacakan, terus jadi the champion of kategori mixed youth kategori. Gema Sangkala Youth Choir gitu. Masuk nominasi ini atau langsung di pengumuman ini? Iya, langsung announce. Itu karena nggak ada orang berdiri, terpaksa kasihan dia dari bawah, dia lari ke atas. Bayi dia bersedia juga ini. Bersedia. Karena memang dia lihat orang belum ada. Jadi cuma DP inisiatif. Jadi dia lari ke atas, dia naik ke podium, diserikan medali, terus kita tunjuklah di belakang di big screen gitu. Gema Sangkala Youth Choir kategori champion kategori of mixed youth kategori and the highest score of Asia Choir Games 2007. Jadi PNI itu kok menangis sudah dia. Menangis sudah. Maksudnya dari dia tidak gampang gitu. Iya. Terus waktu pada saat itu kan sama dengan Olimpiade Paduan Suara. Dapat gold Indonesia Raya. Memang itu Olimpik toh? Iya. Olimpiade. Cuma ke se-Asia. Se-Asia. Jadi dia terima medali, di announce itu the highest score lagu Indonesia Raya.
Oh, dinyanyikan. Di musik, diputar dan ada bendera kan. Teng 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 Iya, teng. Allah. Jadi nggak tahu DP perasaan seperti apa saat. Cuma bayangkan sudah mampu. Iya, Langsung, jadi merinding sekali. Jadi pada saat dia turun dia telepon Pak kita sudah mana ini semua gini dia cerita sudah terharu sama nangis. Dia bilang ya ini boleh bikin apa-apa. Itu kalau bagi kita sih itu menyesal sih karena itu momen yang nggak dapat 2 kali. Iya. Jadi dapat 2 kali. itu makanya tadi coach bilang bingung ini emosi mau taruh di mana? Senang, kecewa, menyesal atau itulah. oh DP menyesalnya di situ karena rupa aduh sayang gampang. Iya, nyana gampang sampai di fase itu dengan pencapaian seperti itu nyana gampang. Karena Asia itu kan bukan cuma Indonesia semua. Yap. Banyak paduan suara dari Filipina, Malaysia, dari Sri Lanka, dari banyak sekali. Se-Asia, dari Cina, Jepang dan lain sebagainya. Wah, yang hadir. Ngeri itu memang karena memang itu DP bergengsi di situ dapatnya. Iya, betul. Jadi dengan prestasi yang didapat justru tingkat penyesalannya ada di situ. Iya, betul. Bahwa harusnya terlibat orang ada di saat itu gitu dan supaya betul-betul merasakan ini tinggal dengar cerita berarti. Iya. Tapi sampai soklar. Sampai selesai. Maksudnya pas sampai tim sampai soklar. Iya. Kontingen So sampai kategori lain so baca yang kategori lain. Terus termenung tahu bikin apa. Iya. Luar biasa ini guys. Ini betul-betul nak main-main dan yang tadi kalau yang belum bangun dari awal silakan nonton dari awal. DP proses ada di situ. Iya, betul. Mulai dari bagaimana jadi pelatih, kemudian dari singer dulu jadi penyanyi dulu dan berproses hingga jadi pelatih bahkan juri ya tim penilai. Nah itu proses yang panjang guys. Jadinya enggak gampang, jadi mesti cintai proses. Iya, betul. Kalau lihat dari proses dari Coach Ivan dan kita pun mau coba kayaknya belum tentu. Belum tentu. Karena kan kalau orang sudah di bidang situ terus jadi bidang itu fokus sama yang Coach bilang tadi itu pasti mau jadi. Iya, betul. Itu pasti mau jadi. Kalau orang suka mau belajar, orang suka belajar, pasti jadi. Nah, orang hampir tiba di penghujung. Jadi kita minta Kakak Coach Ivan Besau ini kasih closing statement atau motivasi atau tips and trick boleh terserah untuk teman-teman paduan suara atau olahraga atau umum. Terserah gitu. Ya mungkin lebih ke umum sih, ini sesuai dengan pengalaman. Jadi persaingan itu pasti ada lah. Ya, persaingan ada dan wajar. Ada dan wajar. Apapun yang orang lakukan. Tetapi marilah orang bersaing dengan positif, marilah orang bersaing dengan karya orang masing-masing. Itu yang menjadi orang pembuktian terkuat bagi orang untuk jadi kebanggaan for orang sih sebenarnya. Karya. Right. Wow. Sekian. Gila. Jadi teman-teman semua DP kunci cuma di situ. Ya. Jadi pertarungan persaingan itu wajar. Normal. Tapi bakuat di karya masing-masing. Tapi simpel itu selesai. Kalau mau ada karya, orang ada karya, ada hal yang bisa dibanggakan, betul. Ya, dan itu kata-kata closing statement satu kali motivasi dari Kakak Coach Ivan Besau. Kasih tepuk tangan dong guys. Oke, luar biasa. Yang pasti terima kasih banyak. Banyak sharing di sini karena yang tolong sharing sedikit dari Baku Sedu. Daging semua. Tapi mungkin dikemas dari cara bercerita yang tertawa gitu kan. Tapi kita yakin ada banyak hal yang bisa diambil teman-teman muda di luar sana, termasuk kita. Iya, betul. Karena ada tips-tips tadi soal hubungan. Aduh, wanu dengar kalau belum dengar ya. Gitu. Dan orang menutup dengan jargon. Oke. Saya lupa ulang. Masih. Waduh, semacam di sini dong guys. Oke, tertutup dengan jargon. 3, 2, 1. Check it out. Guys, ya ada DP guys kurang. Check it out guys. Oh iya. Aduh, silakan. Aku habis itu. Oke. Semalam gue ini. 1, 2, 3. Check it out guys. Woo! Thank you so much ini. Aduh, senior luar biasa datang di podcast ini. Mar, ini disediakan ini. Izin pas tadi. Tunggu ya. Oh iya betul Pak JM di belakang. Oh iya. Thank you Pak JM untuk fasilitas yang ada. Ada di Sintesa Peninsula. Guys, jadi yang belum coba, aduh, siang. Rugi sih. Yang ini lihat sendiri Jono, kita senyak mau bilang apa-apa. Yang belum bilang lihat itu, lihat sendiri, kok ngerasa sendiri. Ini ada kolam di belakang sini. Gitu. Jangan taruh kira. Abis ini tolong mandi.
Oh langsung? Oh enggak sih, ada bawahnya. So siap memang gitu loh. Kok so siap no ini gila toh. Lebih pelatih senior gila. Cuma ini no prestasi tadi yang kita baru tahu gitu. Misalnya karena tadi speak by data ini. Jadi betul-betul sedunia peringkat berapa tadi? 17. Gila itu nggak gampang mari sambil coach. Torang. Iya, sip. Pak izin torang santap kasih. Aduh. Audio torang amankan dulu.